Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dwi Gusti, kelas 3 EPGMI NIM 2011240117 akan mengerjakan tugas praktik ibadah kemasyarakatan dengan ceramah, yaitu dengan tema ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Robbi Ilahi yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah banyak mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan. Ikhlas merupakan salah satu sunnahnya. Oleh sebab itu, kita sebagai umat muslim senantiasa mengikutinya. Ikhlas adalah amalia hati yang tingkatannya sangat tinggi. Orang yang ikhlas dalam beramal adalah mereka yang merasa seolah-olah tidak pernah melakukan amalan itu. Ikhlas bisa dikatakan sebagai bekerja tanpa meminta upah. Saking tingginya amalan ini, ibadah yang mengharapkan surga belum tentu terhitung ikhlas sebab masih mengharapkan upah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tingkatan tersebut sudah sangat tinggi dibandingkan dengan orang awam. Bukan berarti beramal yang mengharapkan surga dan takut neraka tidak baik. Imam Ghazali menjelaskan bahwa beramal mengharapkan surga hukumnya sah dan benar, serta berfaedah diterima suatu amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya, semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Dari ayat tersebut kita tahu bahwa betapa tingginya derajat sifat ikhlas. Dengan ikhlas semua orang dengan profesinya masing-masing telah menjadi sufi atau orang yang memiliki hati yang bersih. Seseorang pedagang akan menjadi pedagang yang baik dan jujur. Seorang petani akan menjadi yang baik dan seterusnya. Dalam ayat tersebut juga menjelaskan, pertama, Allah hanya memerintahkan makhluknya untuk beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua yaitu ibadah seseorang haruslah ikhlas, artinya bersih ibadah kita dari hal-hal yang dapat merusaknya. Yang terakhir yaitu bukti ibadah kita yang ikhlas adalah melaksanakan sholat dan zakat pada waktunya. Di dalam konteks ibadah, bersikap ikhlas adalah menjalankan ibadah dengan penuh rasa ikhlas tanpa seperti hanya ingin dipuji supaya terlihat orang lain atau ingin terlihat soleh saja. Dalam melakukan ikhlas dalam beragama, maka segala urusan dalam hidup akan menjadi lebih baik, lebih ringan, lebih terang, sehingga beragama menjadi lebih mudah. Sikap ikhlas ini sangat penting untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena segala amalan yang tidak disadari dengan sikap ikhlas, maka tidak akan sah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pupuklah dan latihlah diri kita untuk bersikap ikhlas di dalam segala hal. Jadi, mulai saat ini kita tanamkan rasa ikhlas kemanapun kita pergi. Contohnya saja, jangan lupa mengantongi ikhlas. Seperti saat ini, kalau kita sedang membawa uang, mari sisihkan uang kita ke dalam kotak amal. Bukankah seperti itu? Ikhlas tanpa melihat besar kecilnya jumlah uang yang diberikan,
Ingat pesan Imam Al-Ghazali, sifat ikhlas mempunyai prinsip dan hakikat. Jika sudah mencari alasan, prinsip tersebut akan hilang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.